Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan pelajaran kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Perkenalkan, nama saya Fani Isweni Putri dengan NPM 037117117102. Lalu ada Siti Hoiriah dengan NPM 0371117104. Dan setelah itu Ana Yulianti dengan NPM 0371117113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kita akan memulai pembelajaran. Coba kalian rapikan tempat duduknya, dan kalau ada sampah coba kalian ambil dan letakkan di tempatnya. Sudah baik. Mari kita berdoa. Berdoa hari ini ibu yang pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ibu absen ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Coba ibu cek dulu ya. Siti Hoiriah, Fani Isweni Putri, Alfa Rizky, Pandu, Surya, Ana. Baik, hadir semua. Alhamdulillah hari ini diberi kesehatan semuanya. Semoga di lain hari kalian diberi kesehatan semuanya. Nah, kita untuk mengenang jasa para pahlawan, langkah baiknya jika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah bernyanyi udah pada semangat kan? Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai profesi yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita. Nah, profesi itu dilakukan oleh kedua orang tua ya. Nah, kedua orang tua kita ini bisa disebut sebagai pahlawan gak sih? Bisa. Iya, karena mereka mencari nafkah untuk kita semua, untuk kalian. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5. Tema 5 tentang pahlawan. Subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu kalian akan menceritakan kembali teks tentang Raja Purnawarman. Lalu yang kedua, kalian akan mengenal para pahlawan dan peninggalan sejarah pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu yang terakhir, nanti kalian akan berkelompok nih belajar mengenai sifat-sifat pada cahaya. Nah, agar lebih semangat dalam belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini ibu punya gambar nih. Ada yang tahu nggak gambar apa nih? Apa? Gambar anak sekolah yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Hal tersebut bisa disebut sebagai kepahlawanan gak sih? Bisa, karena apa? Acung tangannya. Membantu atau penolong
berkorban untuk nenek karena membantu menyeberang jalan ya. Bagus, Siti Oriah. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 3. Nah, di situ ada teks ya, berupa teks tentang Raja Punawarman. Ibu bacakan, kalian tolong disimak. Nanti kalian isi jawaban yang ada di pertanyaan yang ada di buku kalian ya. Raja Punawarman memulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Lalu para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sekarang kalian jawab soal yang ada di buku ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian jawab. Nanti ada yang maju ke depan untuk menampilkan jawaban yang sudah dijawab ya. Sudah? Baik. Yang nomor 1, coba kamu maju sini, Fani. Sebutin, apa nomor 1 jawaban kamu? Bacain soal juga ya. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Apa? Raja Punawarman kenapa tuh? Perjuangannya apa yang udah dia lakuin buat para rakyatnya? Apa? 1, membangun saluran air. 2, sama membasmi para perompak. Ada lagi yang jawabannya beda? Memperbaiki aliran sungai Gangga. Berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Iya betul, pinter kalian. Yang nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Apa tuh dia? Apa yang contoh sikap yang bisa kita ambil dari Raja Punawarman? Yang pertama apa? Berani memimpin angkatan laut. Terus memperbaiki aliran sungai Gangga, kan? Lalu yang nomor 3, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Apa? Senang, gembira. Iya betul, karena sudah dibantu ya oleh Raja Punawarman mengusir perompak, terus membangun saluran air ya. Nah, yang terakhir nih, ada ceritakan kembali tentang teks tersebut, tapi berdasarkan kalimat kalian atau berdasarkan apa yang kalian mengerti gitu. Ya bagus, Pandu, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah menuliskan tentang nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tokoh dan peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam diantaranya ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, lalu ada Sultan Hasanuddin yang sering kita juluki Ayam Jantan dari Timur dari kerajaan Guatalo, dan Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya, Mahapati Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, peninggalan dari kerajaan tersebut yaitu prasasti Ciareten dari kerajaan Tarumanegara. Coba sekarang kalian perhatikan di depan. Di sini ada gambar peta dan banyak beberapa pulau dan provinsinya. Ibu mempunyai sebuah gambar tokoh dan peninggalannya. Sini siapa yang mau membantu ibu untuk menempelkan di depan? Saya, Bu Guru. Iya, baik Najwa, boleh maju ke depan.
pertama ada Sultan Iskandar Muda. Tadi dari kerajaan mana, Najwa? Aceh. Ya, silakan kamu tempel. Kamu cari dulu. Kerajaan Aceh, provinsinya ada di sebelah mana? Ya, lalu kamu gariskan ya. Setelah itu ada Sultan Hasanuddin. Dari kerajaan mana Sultan Hasanuddin? Makassar. Ya, benar sekali. Bisa? Selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa dari kerajaan mana? Palembang. Ya, silakan tempelkan. Selanjutnya ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Ayam Buruk dari kerajaan Majapahit. Ya, lalu kamu tuliskan di sebelah mana pulau Majapahit? Di sini. Ya. Setelah itu, nih peninggalannya. Prestasi Ciaretan terdapat di Bogor. Ya, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih, Najwa. Kamu silakan untuk kembali. Nah, sekarang kita bisa lihat. Sini ada Sultan. Ada Sultan Muda dari Aceh. Lalu ada Raja Balaputra Dewa dari Palembang. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dan Majapahit dan Raja Ayam Buruk dari kerajaan Majapahit. Dan peninggalannya Prestasi Ciaretan dari Tarumanegara, Bogor. Oke, baik anak-anak. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 6. Di situ kalian disuruh menuliskan tentang nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan yang mengenai masyarakat di sekitar kalian ya. Sekarang coba tebak, Ibu kenapa membawa cermin, kardus yang dilubangi, lalu ada kaca, gelas yang berisikan air, dan selanjutnya senter. Ada yang tahu nggak sih kita akan mempraktikkan apa? Kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya, Bu. Ya, benar sekali. Kita akan mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada berapa sih sifat-sifat cahaya? Lalu, apa aja sifat-sifat cahaya itu? Ada 4, Bu. Cahaya dapat dibiaskan, Bu. Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Cahaya dapat merambat lurus, Bu. Cahaya dapat menembus benda-benda, Bu. Ya, benar sekali anak-anak, bahwa cahaya dapat dibiaskan, dipantulkan, dapat merambat lurus, dan menembus benda bening. Lalu, bagaimana sih cara mempraktikannya? Sekarang kalian masing-masing kelompok mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Sekarang masing-masing kelompok mempraktikkan ya. Baik, Bu. Nah, Alisa sekarang lagi mempraktikkan apa?
Cahaya dapat merambat lurus, Bu. Bagaimana caranya? Nyalakan senter, arahkan ke kardus yang sudah dilubangi. Ya, benar sekali. Terima kasih, Alisa. Sekarang Sarah sedang mempraktikkan apa? Cahaya yang dapat menembus benda bening, Bu. Bagaimana caranya, Sarah? Nyalakan senter. Arahkan ke kaca. Jadi seperti ini, Bu. Ya benar sekali, Sarah. Terima kasih, Sarah. Iya, Bu. Sekarang kalian sedang mempraktikkan apa? Cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana caranya? Nyalakan senter dan arahkan ke cermin. Ya, benar sekali. Sekarang kalian sedang mempraktikkan apa? Cahaya dapat dibiaskan, Bu. Bagaimana caranya? Caranya pulpen dengan gelas yang berisi air, pulpennya dicelupkan. Nah, lalu ini terlihat seperti apa, Keisa? Seperti pulpen yang patah, Bu. Ya, nama sifat cahayanya apa, Keisa? Sifat cahaya yang dibiaskan. Terima kasih, Keisa. Benar sekali. sama-sama. Tadi kan kita sudah mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang kalian tulis di lembar kerja yang ketiga ya. Baik, Bu. Kalian sudah belum mengisi lembar kerja kalian? Sudah, Bu. Nah, baik. Jika sudah, siapa yang ingin berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kalian yang telah kalian isi? Saya, Bu. Nah, baik Sarah, silakan maju ke depan. Nah, sekarang Sarah bacakan yang tadi telah kita praktikan. Bahan-bahan dan alat-alatnya. Pulpen, gelas berisi air, kardus yang dilubangi, cermin, senter, dan kaca. Terus, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Dan cahaya dapat menembus benda lurus. Kesimpulannya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda yang tidak bening seperti kayu, tembok, dan lain-lain. Ya, terima kasih Sarah. Tepuk sehebat buat Sarah. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Sarah hebat. Nah, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang sifat yang dapat diteladani dari Raja Purnawarman, lalu perjuangan dari para pahlawan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan sifat-sifat cahaya. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Jika ada pembelajaran yang belum kalian ketahui, kalian bisa tanyakan kepada ibu ya. Baik, jika sudah, di sini ibu mempunyai lembar evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek dengan teman kalian. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 5 menit. Jika sudah, kalian bisa berikan kepada ibu ya. Sudah? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian, yaitu kalian mencari tentang nilai luhur dari sikap dan perilaku masyarakat di sekitar kalian ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ibu akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.